saya memulai memberikan karpet merah kepada rakyat dulu. Nah itu tolong dikutip tuh, karpet merah kepada rakyat kecil dulu dengan PBG gratis, BPHTB gratis, ya PPN gratis dan cepat. Itu namanya karpet merah. Karpet merah dulu dong ke rakyat kecil, baru ke investor. Jangan dibalik. Besar-besaran. Tujuannya adalah ya sekarang uruslah izinnya, orang gratis kok, orang cepat kok, kan gitu kan. Ya tentu negara ini kan harus memberikan rewards dan punishment bagi sesuai aturan. Kamu kalau nggak bayar pajak, nggak laporin kan itu ada denda. Ya kan begitu. Kan kalau tidak mengurus izin rumah bangun rumah suka-suka, ya kan nggak boleh. Ya valuasinya juga beda. Ya pasti nggak besar, karena itu lebih kepada mengedukasi rakyat untuk tertib aturan, tertib administrasi. Ini kan mau diadministrasikan, ya kan? Masa bikin rumah nggak ada izin, ya kan? Nah, tadi kan valuation-nya kata Pak Yirut juga akan menjadi lebih bagus. Kalau dia suatu saat mau jual beli juga jadi bagus. Ya, masa kalau bangun rumah kalau nggak ada izinnya, nggak tercatat, nggak ada sertifikatnya gimana? Ya kan, kita kan harus membuat itu. Jadi jangan salah, jangan dibesarkan dendanya. Bagaimana mendidik rakyat kita juga tertib secara aturan dan hukum. Kan gitu ya. Tolong nih teman-teman jangan nanti dipelintir jadi lain beritanya. Menteri ini mau menindak, enggak ya. Membuat administrasi menjadi tertib, menjadi legal. Dan itu gratis ya dan cepat. Gratis dan cepat, ingat ya, yang dikedepankan gratis dan cepatnya. Kalau nggak, masa bangun rumah nggak ada suratnya? Nanti suatu saat dia mau jual bagaimana? Ya kan? Suatu saat dia mau wariskan bagaimana? Ya, jadi kita mau melakukan itu dengan baik. Tadi saya katakan kepercayaan publik kepada Pak Prabowo tinggi sekali, ya sekitar 80% itu sangat tinggi sekali di dalam negeri, di luar negeri juga. Ya tuh Pak Erdogan datang dan kunjungan ke pemimpin RRC, Amerika, Jepang semuanya baik. Ya kan begitu. Pasar kita besar sekali. Aturan, tentu saya punya strategi sendiri. Saya memulai memberikan karpet merah kepada rakyat dulu. Nah itu tolong dikutip tuh, karpet merah kepada rakyat kecil dulu dengan PBG gratis, BPHTB gratis, ya PPN gratis dan cepat. Itu namanya karpet merah. Karpet merah dulu dong ke rakyat kecil, baru ke investor. Jangan dibalik. Kan sekarang selama ini orang bilang, wah karpet merah pada investor, rakyatnya bagaimana? Saya buktikan, saya buat karpet merah ke rakyat dulu, baru kepada investor, kan gitu. Rakyat tapi mesti diedukasi, di desa-desa, di gunung-gunung, buat administrasinya. Kalau nggak ada administrasinya gimana? Ya, kalau nanti ada bantuan-bantuan, misalnya bantuan sosial, nggak ada administrasinya bagaimana? Oke ya, gitu ya. Komitmen ADB Pak. Ya, sebuah organisasi broker kan mesti jelas dasar hukumnya, siapa pengurusnya, ya tugasnya bagaimana, pajaknya bagaimana, perhitungannya bagaimana, kita harus buat. Jadi kalau di sertifikat itu kita atur, kita kan ekosistem ini sedang kita bangun, ya seperti nanti malam saya bertemu dengan Pak Gubernur, dengan Pak Erik dan Bank Himbara, ya dengan SMF, dengan Tapera. Tentu ini adalah suatu langkah membangun ekosistem, banyak yang mesti kita benahi. Kita lagi sedang membuat sistem IT supaya nanti kalau saya klik, oh ya, ayo kita tinggalkan era yang seperti itu dengan data yang memang terukur. Administrasi tadi saya katakan, masa kamu dikasih gratis, dikasih cepat, nggak mengurus ya? Iya kan? Kalau udah dibuat begitu nggak ngurus, agak keterlaluan nggak? Kecuali bayarnya mahal dan susah, kan gitu. Oke ya, gitu ya, tolong dibuat jelas ya. Revisi itu bisa antisipasi terjadinya kasus yang di Tambun itu ya Pak? Ya, saya pikir gini, semua tentu harus mempertanggungjawabkan. Saya baru meninjau ke Bekasi. Saya menemukan rumah subsidi perumahan yang nggak hujan banjir. Nggak hujan banjir. 8 bulan baru dibangun, dia punya lantai udah retak-retak. Apa kita mau biarkan begitu? Presiden Prabowo sampaikan sama saya, tidak harus benar-benar berkualitas. Jangan buat subsidi asal-asalan. Ya, kita apa mau kasih kesempatan lagi kepada pengusaha yang tidak tanggung jawab? Saya enggak. Saya buat kepentingan rakyat, ya saya lakukan, saya berani melakukan itu. Dan saya sudah minta kepada bank penyalur, kepada Tapera, jangan pernah lagi ngasih kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab, tidak sesuai dengan janjinya.
Ya, ini bukan akan, lakukan. Ya, ini bukan ancaman, lakukan. Ya, do it, just do it. Jadi ini bukan lagi akan, ya, kerjakan, gitu ya. Kalau saya sudah ngomong begini, ya, banknya harus lakukan. Ya, pilih developer yang benar, taperanya lakukan. Ya, Sudah ada kasihan list, dong. Pak. Kan bank penyalur kan sudah tahu, kan kreditnya di situ. Kan tapera, ya, begitu. Ya, makanya perlu, dan saya sudah minta irjen saya berkoordinasi, ya, untuk melakukan audit bersama BPK. Ya, untuk melakukan audit bersama BPK. Kenapa? Rumah subsidi itu dibiayai 75% oleh APBN. Berarti ada uang negara di situ. Ya, nggak boleh sembarangan. Ada uang rakyat di situ, dari pajak rakyat. Kok ngebangunnya sembarangan? Ya, apalagi udah bangunnya sembarangan, mau dapat lagi kerjaan, berarti ada yang nggak benar. Pak, terkait likuiditas dari Danantara itu, Pak. Nah, ini kita nanti malam saya ketemu jam 7. Ini sekarang saya mau ketemu Pak Pandu nih di Danantara. Nanti malam ketemu Pak Pandu, Pak Peri, Pak Erik di BI jam 7. Tolonglah nanti kalau mau datang ke sananya jam 9, ya. Skemanya seperti apa, Pak? Berarti Pak Pandu bos Danantaranya yang jadi Kita baru mau ngobrol nanti, ya kita doakan boleh. Ya? Kita doakan boleh, namanya doa. Kita doa boleh lah, ya. Namanya doa aja, masa nggak Pak, boleh. berarti Pak Pandu fix sebagai kepala Baru Danantara, mau Pak. karena dibicarakan. di IG Bapak nulis Karena bos sebagai bos Danantara. negara, Pak. Ya karena itu doa saya. Boleh kan saya doain adik saya jadi